Jadi seperti apa ini bakar pisah ini? Mungkin penasaran juga ini Akbar. Ini silakan Akbar, 10 menit ke depan Anda bisa menceritakan, menjelaskan secara singkat rancangan aktualisasi yang akan Anda buat. Silakan. Siap Pak, terima kasih Pak. Izin untuk share screen. Mana Hasan? Itu kenapa tidak masuk? Oh, mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Ibu Emi dan Ibu Dita yang selalu mendampingi saya selama ini. Dan juga kepada Ibu Susilawati, SPDI, dan Pak Abu Bakar Ahmad Dali, SEMM, selaku mentor dan selaku coach saya. Terima kasih Pak, dan sebuah kebanggaan bagi saya bisa diuji langsung Ibu Dr. Anda Novalina MM. Untuk judul aktualisasi saya Pak, penggunaan media bakar pizza untuk meningkatkan hasil belajar matematika kelas 4 SDN 13 Banawa. Untuk penjelasan bakar pizza ini ada penjelasannya, saya tambahkan di latar belakang halaman 4, apa itu bakar pizza. Ini profil sekolah Pak. Nah, untuk latar belakangnya, saya melihat saat ini di sekolah masih ada beberapa problem, masih ada beberapa masalah, baik itu dari segi guru maupun dari segi siswa. Dari misalkan contohnya dari guru saat ini masih melakukan atau masih banyak metode yang dilakukan itu metode ceramah, sehingga metode-metode lain atau strategi-strategi lain kurang terakomodir, sehingga pembelajaran kurang aktif, siswa juga kurang aktif, sehingga menghasilkan atau berdampak kepada nilai siswa yang rendah. Ini beberapa isu yang saya temukan di sekolah. Ada rendahnya hasil belajar matematika, kurangnya kesadaran siswa untuk menjaga kebersihan sekolah, kemudian belum optimalnya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, untuk mengidentifikasi isu utama atau mendapatkan isu utama, saya menggunakan teknik APKL yang kemudian diperkaya dan ditegaskan dengan teknik USG dan mendapatkan satu isu utama yang kemudian saya angkat nantinya, yaitu rendahnya hasil belajar matematika di kelas 4 SDN 13 Banawa. Nah, untuk menganalisis apa-apa penyebab permasalahan sehingga isu tersebut terjadi, saya menggunakan analisis isu yaitu diagram fishbone, di mana ada 4 indikator yang saya buat. Yang pertama itu guru. Lewati saja ini. Oh, siap Bu. Langsung ke kegiatan. Oh, siap Bu. Nah, untuk mengentaskan atau untuk menyelesaikan isu tersebut, saya menyusun rancangan dari ada 5 kegiatan, yaitu kegiatan yang pertama persiapan pelaksanaan, kemudian yang kedua membuat rencana pelaksanaan, kemudian yang ketiga membuat pembelajaran, kemudian yang keempat melaksanakan pembelajaran menggunakan media, kemudian yang kelima melakukan evaluasi tingkat keberhasilan media pembelajaran. Untuk kegiatan yang pertama, ada 3 tahap kegiatan. Dengan tahap kegiatan yang pertama itu adalah konsultasi dan meminta persetujuan mentor sebagai kepala sekolah SDN 13 Banawa. Jadi pada tahap kegiatan yang pertama ini, saya meminta persetujuan mentor dan juga selaku kepala sekolah untuk minta arahan dan persetujuan dari beliau. Untuk nilai keterkaitan dengan agenda 3 yaitu terkait dengan WOG
jenis joint venture, di mana joint venture ini maksudnya adalah adanya suatu hubungan kerjasama antara dua atau lebih pihak, yang dimana salah satu pihak yang lebih butuh pihak yang lainnya. Dalam hal ini kerjasama saya dengan ibu kepala sekolah sebagai mentor, di mana saya yang membutuhkan lebih kepada kepala sekolah. Untuk keterkaitan dengan agenda 2, tahap kegiatan pertama ini terkait dengan akuntabilitas, yaitu transparan. Maksudnya pada saat kita berkonsultasi dengan mentor, kita saling terbuka, menyampaikan apa yang adanya, menyampaikan kita yang tahu, tanpa ada hal-hal yang disembunyikan. Jadi bersikap transparan dan terbuka. Untuk etika publik, bersikap hormat artinya pada saat saya berkonsultasi dengan mentor, saya bersikap hormat, baik itu dari segi berbicara, segi duduk, segi bertanya, dan lain-lain. Untuk efisien, komitmen mutu, jadi untuk berkonsultasi ini, saya masukkan nilai efisien, artinya kita berkonsultasi agar nantinya ke depannya kegiatan-kegiatan kita ini tidak ada waktu yang terbuang, kegiatan kita ini tersusun secara rapi sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk anti korupsinya, mandiri, artinya kita untuk dalam meminta persetujuan, kita lakukan secara mandiri tanpa ada hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti melakukan gratifikasi supaya disetujui. Untuk yang tahap kedua, meminta saran dari rekan-rekan guru dan teman sejawat, nilainya akuntabilitas, transparan, nasionalisme, persatuan, etika publik, terbuka, komitmen mutu, efisien, kemudian anti korupsi, mandiri. Kemudian yang ketiga, menyiapkan rancangan kegiatan aktualisasi yang telah ada saran dan arahan mentor. Yang disampaikan kegiatan dan tahapannya saja ya, nilainya tidak usah. Lalu kemudian nanti setelah ini bisa dipilih salah satu tahapan untuk dijelaskan keterkaitannya dengan tahapannya. Salah satu tahapan untuk dijelaskan keterkaitan nilainya dengan tahapannya. Dan pilih salah satu kegiatan untuk menjelaskan keterkaitan agenda 3-nya dengan kegiatannya, ya. Baik, Bu. Saya lanjut ke tahapan kedua. Tahapan kedua itu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian tahap kegiatannya terdiri dari 3. 1, menyusun bahan ajar sebagai materi untuk proses pembelajaran. Kemudian kedua, menyusun lembar kerja kelompok, pretest, dan posttest. Kemudian tahap ketiga, menyusun RPP berdasarkan materi, metode, dan media yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, membuat media pembelajaran. Pakar Pizza, tahap kegiatannya itu perencanaan pembuatan media pembelajaran. Kemudian yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, membuat media pembelajaran. Kegiatan yang keempat adalah melaksanakan pembelajaran menggunakan media. Tahap kegiatannya melaksanakan pretest. Kemudian yang kedua, membagi siswa dalam beberapa kelompok secara heterogen. Kemudian yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam penggunaan media pembelajaran. Dan yang keempat, melaksanakan evaluasi dan post-test. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi tingkat keberhasilan media pembelajaran. Tahap kegiatannya itu membuat rekapitulasi nilai dan membandingkan hasil pretest dan post-test peserta, atau dalam hal ini peserta didik. Kemudian yang kedua, membuat laporan hasil evaluasi penggunaan media pembelajaran di kelas 4 kepada kepala sekolah. Kemudian tahap yang ketiga, melaporkan hasil evaluasi penggunaan media pembelajaran di kelas 4 kepada kepala sekolah. Dan yang keempat, konsultasi dengan coach terkait pelaksanaan aktualisasi dan laporan aktualisasi. Untuk jadwal kegiatannya, persiapan pelaksanaan aktualisasi ada 3 hari, membuat rencana pelaksanaan 3 hari, membuat media pembelajaran 1 minggu, kemudian melaksanakan pembelajaran ada 9 hari, melakukan evaluasi penggunaan ada 3 hari. Nah, sedikit Bu untuk saya jelaskan untuk kegiatan melaksanakan pembelajaran menggunakan media. Ini terkait dengan keterkaitannya kepada agenda 3, yaitu pelayanan publik,
di mana salah satu prinsip pelayanan publik itu adalah prinsip partisipatif untuk mewujudkan pelayanan efektif dan efisien. Jadi maksudnya di sini Bu, dalam melaksanakan pembelajaran, guru bersikap partisipatif, bersikap aktif, melihat apa kekurangan yang ada di sekolah, kemudian membuat sebuah rencana perbaikan, dalam hal ini membuat pembelajaran itu menggunakan media sebagai bentuk wujud partisipasi guru. Kemudian untuk keterkaitan nilainya, melakukan pretest, akuntabilitas, adil, netral. Jadi dalam melaksanakan pretest ini, guru nantinya tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap siswa. Jadi ada sikap diskriminatif terhadap siswa. Harus tetap dilaksanakan seadil-adilnya. Kalau memang nilai siswa tersebut kurang, diberikan nilai yang kurang. Kalau bagus, dikasih nilai yang bagus. Kemudian untuk nasionalisme, yaitu ketuhanan, di mana dalam melaksanakan setiap kegiatan didahului dengan berdoa dan selalu berhadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian etika publik tidak diskriminatif, hampir sama dengan adil. Jadi di mana nantinya pada saat melaksanakan pretest, guru tidak diskriminatif kepada siswa lainnya. Kemudian komitmen mutu efisien. Jadi pada saat pelaksanaan pretest ini, guru melaksanakan waktu sebaik-baiknya. Guru mengkondisikan berapa menit waktu untuk dilaksanakan pretest. Untuk anti korupsi, jujur. Jadi segala hasil dari pretest siswa tersebut ditulis sejujur-jujurnya, ditulis sebagaimana adanya tanpa ada hal yang dimanipulasi. Kemudian kegiatan selanjutnya itu membagi siswa dalam beberapa kelompok secara heterogen. Dalam hal ini akuntabilitas, adil, dan netral, dan etika publik tidak diskriminatif, nasionalisme, kerakyatan, dan kebersamaan. Jadi salah satu bentuk atau upaya guru untuk mewujudkan rasa kebersamaan di dalam kelas itu adalah dengan cara membagi siswa bekerja dalam berkelompok. Komitmen mutu yaitu efisien, dengan adanya cara kerja siswa yang berkelompok sehingga waktu dapat dimaksimalkan, digunakan seefisien mungkin. Kemudian melibatkan peserta didik dalam penggunaan media pembelajaran, nilainya akuntabilitas partisipatif. Jadi dalam hal ini peserta terlibat dan guru juga terlibat. Jadi sehingga ada upaya partisipatif dari siswa dan guru satu sama lain. Jadi hubungan berjalan dua arah. Tidak saja guru misalkan menggunakan metode ceramah yang hanya satu arah. Kalau menggunakan media bisa kita libatkan siswanya. Kemudian nasionalisme, kebersamaan. Jadi dengan adanya ini penggunaan media pembelajaran, guru bisa memupuk rasa kedekatan atau rasa kebersamaan dengan siswa-siswa lain. Untuk etika publik, terbuka, sopan, dan tidak diskriminatif. Jadi pada saat penggunaan media pembelajaran, guru terbuka kepada siswa bagaimana caranya digunakan media, seperti apa penggunaannya, sopan, menggunakan bahasa yang sopan. Artinya pada saat ada siswa yang bertanya, dijawab dengan sopan. Kemudian tidak diskriminatif, artinya siswa melayani murid, semuanya sama, tidak ada yang didiskriminatif. Kemudian komitmen mutu, efektif, efisien, dan berorientasi mutu. Jadi penggunaan media pembelajaran ini tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan mutu dari sebuah hasil pembelajaran, maka dibuatlah ini media pembelajaran. Jadi media ini berorientasi mutu. Kemudian melaksanakan evaluasi dan post-test. Akuntabilitas, adil, netral, dan transparan. Jadi dalam pelaksanaan evaluasi ini tetap dilakukan dengan seadil-adilnya dan senetral-netralnya dan transparan. Kemudian nasionalisme, keadilan sosial. Artinya semua mendapatkan keadilan di sini, tidak ada orang yang atau tidak ada siswa yang didiskreditkan. Kemudian etika publik, evaluasi ini dilaksanakan secara terbuka kepada seluruh siswa, dan misalkan ada siswa yang kurang baik nilainya, kita bisa berkonsultasi kepada siswa tersebut di mana letak kekurangannya, di mana hal-hal yang harus diperbaiki.
Komitmen mutu, efektif dan efisien. Di sini guru juga harus melaksanakan evaluasi ini ada waktunya, disesuaikan waktunya sehingga waktu bisa berjalan. Untuk anti korupsi adil. Jadi evaluasi ini dilaksanakan seadil-adilnya. Demikian Bu presentasi dari saya. Selanjutnya Bu saya mohon arahan, kritikan dan saran dari Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saudara Akbar sudah menyampaikan rancangan aktualisasinya dengan baik ya, detail apa saja yang akan dilaksanakan demi tahapan pertama sampai tahapan kegiatan pertama sampai kegiatan terakhir tadi, dan juga tahapan-tahapannya, dan juga ikut menganalisis keterkaitan agenda 2 dan agenda 3. Selanjutnya Ibu Mentor bisa memberikan dukungan penguatan terhadap rencana aktualisasi Saudara Akbar ini. Silakan Ibu Susilawati. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku mentor dari Pak Akbar, yang mana telah memaparkan aktualisasinya sedini mungkin. Namun kami sebagai mentor dari Pak Akbar sangat mendukung kegiatan ini. Semoga Pak Akbar ke depannya akan lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Singkat warahmatullahi wabarakatuh. akan memberikan dukungan maksimal kepada Akbar dalam pelaksanaan rancangan aktualisasinya maupun juga setelah itu tentunya. Oke, kalian terima kasih. Selanjutnya Ibu Penguji, Bu Kaban bisa memberikan masukan, saran, pertanyaan-pertanyaan demi perbaikan penyempurnaan daripada rancangan aktualisasi Saudara Akbar ini. Silakan. Tadi mati. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah selaku mentor Ibu Susilawati, yang saya hormati Pak Abu Bakar selaku coach, dan yang kita banggakan bersama Saudara Akbar. Akbar, terima kasih tadi sudah mempresentasikan penggunaan media bakar pizza untuk meningkatkan hasil belajar matematika kelas 4 SD. Baik, pertanyaan saya yang pertama, bakar pizza itu apa itu? Akbar, silakan. Jawabnya singkat aja ya, jangan terlalu panjang-panjang. To the point. Balok pecahan, kartu pecahan, dan pizza pecahan. Jadi ada 3, Bu. Balok pecahan, kartu pecahan, dan pizza pecahan. Ya, pizza pecahan itu apa itu? Jadi pizza pecahan itu adalah sebuah media yang berbentuk lingkaran yang menyerupai pizza, yang bisa dibagi-bagi, Bu. Bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang nantinya akan digunakan dalam pembelajaran. Oke, nah, bikin balok, kartu, dan lingkaran tadi berapa banyak yang dibikin? Untuk balok bisa dibikin lebih dari 10, Bu. Semakin banyak, semakin bagus, karena semakin banyak, semakin kaya juga nantinya pecahan-pecahan yang bisa terbentuk. Misalkan jika baloknya hanya 4, maka yang terbentuk itu bisa pecahan 1/3, 2/4, 3/4. Tapi semakin banyak, semakin kaya juga, Bu. Oke, kalau gitu memang butuh waktu 2, 4, 6 hari ya untuk bikin balok, kartu, dan lingkaran. Ya, Bu. Pertama karena medianya ada 3, sehingga memerlukan waktu yang 6 hari, Bu. Karena tahap kegiatannya juga ada beberapa, didesain dulu, kemudian dikumpulkan dan dikerjakan, Bu. Sampai 6 hari? Iya, Bu. Terus prakteknya cuma
2, 4, 6, 1 minggu ya, 8 Iya, hari. 1 minggu, Bu. Evaluasi butuh 3 hari? Evaluasi, Bu, butuh 3 hari. Karena Kenapa? ada untuk pertama ada kegiatan mengumpulkan dulu, merekapitulasi nilai pretest dengan posttesnya siswa, kemudian yang kedua kita bandingkan, Oke. kita analisis. Berapa ratus anak muridmu? Ada 19, Bu, untuk kelas yang Saya kira 190 sampai harus butuh 1 hari mengumpulkan nilai untuk 19 anak, 1 hari mentabulasi, 1 hari baru menentukan kesimpulan, gitu. Tidak, Bu. Jadi maksudnya itu 3 hari saya gunakan ada untuk menganalisis, kemudian ada lagi hari untuk melaporkan kepada mentor, kemudian ada hari untuk membuat laporannya. Ya, seperti apa, Bu? Gitu kah? Iya, Bu. Harus begitu. Nggak bisa dikerjakan dalam waktu 1 hari saja itu. Bisa, Bu, mungkin di press 2 hari. Oke, coba lihat ya. Nanti coba lihat ya waktunya ini. Supaya waktu prakteknya itu lebih banyak gitu. Ya. Iya, Bu. Coba dilihat nanti waktu persiapannya, penyusunan RPP sama evaluasi. Dibikin gimana caranya supaya lebih termasuk pembuatan media ini supaya waktu mempraktekkan bakar pisahnya ini lebih banyak waktunya mempraktekkan itu. Sehingga betul-betul nanti hasil evaluasinya kita yakini ini benar-benar signifikan terjadi peningkatan minat belajar atau kemampuan belajar anak-anak terhadap pelajaran matematika. Baik, Bu, baik, Bu. Nanti Kalau cuma 1 kali 2 kali dicoba, saya enggak yakin. Gitu. baik, Bu. Ya kan? Iya, Bu. Nanti saya lihat lagi, Bu, yang mana yang terlalu banyak waktunya, nanti itu yang saya kurangi, Bu. Kemudian saya tambahkan lagi ke sini pelaksanaan pembelajarannya, Bu, supaya lebih maksimal. Ya, oke. Ya, nanti dilihat dalam waktu, ini pun saya yakin ini dalam waktu yang 8 hari Anda rancang ini juga tidak tiap hari pasti kan? Iya, Bu, tidak, karena ada beberapa hari yang tidak ada pembelajaran matematika, Bu. Makanya gitu kan. Jadi 8 hari ini di bloknya 8 hari, tapi jangan-jangan cuma 1 kali pertemuan. Dari 8 hari ini 1 kali pertemuan. Gimana kita bisa betul-betul memecahkan masalah tadi? Masalahmu mau meningkatkan minat baca anak-anak, bagaimana mempraktekkan baloknya, kartunya, pizzanya kalau cuma sekali pertemuan. Baik, Bu. Ya, Ya, saya paham ini di bloknya 8 pasti implementasinya cuma 1-2 kali pertemuan paling. Makanya saya minta efektifkan waktu, efisiensikan waktu untuk persiapan dan evaluasi supaya waktu prakteknya lebih banyak. Ya. Baik, Bu. Iya, Bu, siap, Bu. Kasih, Bu. Oke, itu saja saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Penguji sudah mengingatkan pada peserta agar supaya bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan cara lebih banyak praktek ya Akbar, lebih banyak prakteknya, pertemuan prakteknya biar lebih maksimal anak-anak kita di sana untuk mempelajari matematika dengan penggunaan media bakar pisah ini. Sama penggalian nilai juga Pak. Ya, penggalian nilai juga ya diperkaya lagi. Iya, Perkaya lagi, kalau kelihatan penjelasan Anda paham. Kalau paham seperti itu kan tambah lagi, dia ditambah, tidak apa-apa ada yang sama. Jangan bosan-bosan karena memang dia berputar-putar di situ saja pada tahapan-tahapan kegiatan yang berbeda tentunya. Silakan kalau dia dari caramu menganalisis, kayaknya Anda paham, maka tak usah takut ya, tak usah ragu, tambah lagi. Nah, bisa ditambahkan sebanyak-banyaknya nilai yang terkait dengan tahapan kegiatan. Terima kasih kepada Ibu Penguji, terima kasih Ibu Mentor, terima kasih Saudara Akbar. Akhir daripada sesi ini tentu kita beri aplaus yang meriah kepada Saudara Akbar. Terima kasih banyak. Selamat bekerja. Mudah-mudahan panjang sehat, 1 bulan ke depan kita ketemu lagi di sini. Bu Emi, silakan Ibu Ami, seperti apa kelanjutan ini?
Baik, terima kasih kepada Pak Abu Bakar selaku coach yang telah membimbing Saudara Akbar SPD pada saat penyusunan laporan rancangan aktualisasinya. Juga terima kasih kepada Ibu Kaban, Ibu Dr. Andana Valina MM selaku penguji ini. Berhubung Pak Akbar telah selesai memaparkan laporannya, jadi kita telah memasuki waktu isoma. Izin Bu Kaban, kita berarti istirahat dulu ya Bu. Oke, baik. Ya. Kita mulai lagi jam berapa Bu? Jam 1. Jam berapa kita masuk lagi? Jam berapa ya? Jam. Sekarang jam 12:15 kalau kita masuk jam 1. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Dita. Nanti kita boleh biar tidak live juga boleh Dita. Oke. Bu. Biar Dita juga kalau mau istirahat silakan, biar tidak live juga enggak apa-apa. Iya Ibu. Tinggal matikan kamera saja. Oke. Baik, Pak Akbar, Iya. silakan untuk Oke, live Bu. Pak Akbar. Ya Bu, Terima terima kasih kasih. Bu. Siap. Ya.